Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutinan Masjid Mutiara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita selaku hamba yang senantiasa Allah berikan kecukupan, Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan rasa keyakinan, kemantapan dalam keimanan kita, sehingga dengan keimanan itu dapat menjadikan salah satu potensi yang sangat besar untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan seluruh amalan-amalan yang telah kita kerjakan, kebaikan-kebaikannya seluruhnya dilandasi dengan keimanan, dan itu adalah mudah-mudahan menjadi amalan sholihan mutaqabbalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban untuk menyampaikan risalah Allah, dan kita yakini dengan benar bahwasanya risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna seluruhnya disampaikan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah. Jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara, mengenai thalabul ilmi banyak sekali faidah-faidah, buah-buah, sesuatu yang dapat menjadikan kita bersemangat, karena Rasul SAW begitu banyak memberikan motivasi bagi sahabat-sahabatnya, bagi umat-umatnya, seluruhnya termasuk kepada kita untuk mengupgrade, untuk senantiasa memperbaharui dan menambah keilmuan, khususnya ilmu agama. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW kabarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang dia itu menempuh satu perjalanan, bersusah payah dia mendapatkannya. Bahkan kalau dalam bahasa Sunda biasanya disebutkan iltamasa yaltamisu, itu man salaka di sini itu seperti orang yang seseleket dugi kaki tuna, seseleket dugi kaki tuna milarian ilmu, nyiar ilmu. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita di zaman sekarang untuk mendapatkan ilmu itu. Allah bentangkan kemudahan kepada kita. Coba kalau kita bayangkan para ulama zaman dulu, para penuntut ilmu zaman dulu, mereka untuk mendapatkan satu hadis, untuk mendapatkan satu nasihat, untuk mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, mereka bukan hanya harus dari kampung ke kampung, Pak. Bukan hanya provinsi ke provinsi, tapi antar negara untuk mencari ilmu. Itu adalah kesungguhan para orang-orang terdahulu di antara kita. Nah, maka dari itu ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan salah satu jalan yang mudah yang Allah berikan, yaitu salah satunya dengan menimba ilmu. Karena siapa orang yang tadi menempuh satu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk mendapatkan jalan menuju surga. Nah, siapa sih yang gak mau masuk surga? Kita pasti ingin masuk surga. Dan salah satu amalan yang mudah itu ini. Kan banyak ya Bu ya, amalan-amalan yang dapat menghantarkan seorang masuk surga itu ya. Di antara yang berat bagi ibu-ibu mah melepaskan keridhaan kepada suaminya untuk ta'adud, untuk menikah lagi. Itu teh amalan surga ya Bu ya. Tapi kata ibu-ibu teh, udah jangan amalan itulah, berat. Amalan thalabul ilmi ya Bu ya. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain, jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman.
Dan yang namanya para nabi itu, para rasul itu, mereka itu tidak mewariskan kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikutinya. Umat-umatnya itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan benda sesuatu apapun untuk melengkapi fasilitas kehidupan para sahabatnya, tidak. Walakin warithul ilma. Para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu. Dan kata Rasulullah SAW mengakhiri hadisnya, faman akhadahu akhdhan bihadzin wafirin. Dan siapa orang yang mengambil warisan yang telah Rasul dan Nabi itu berikan berupa ilmu, maka cukup bagi dia bagian tersebut, sangat cukup. Kalau kita bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan warisan kepada sahabat-sahabatnya itu berupa kekayaan, harta, emas, dirham dan dinar. Kayaknya seluruh sahabatnya itu pasti tidak mendapatkan bagian yang rata. Hartanya Nabi ketika ditinggalkan apa tuh? Tidak ada. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi ketika beliau wafat. Melainkan apa-apa yang ada di rumahnya, dari pakaian lah. Ontaknya hanya satu saja, tidak lebih. Ini adalah sesuatu yang yang diberikan oleh Nabi SAW ketika beliau meninggal. Tapi warisan terbesarnya itu adalah apa? Berupa ilmu. Di dalamnya ada Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Dan dengan Al-Quran dan hadis inilah manfaatnya kita bisa rasakan sampai saat ini, setelah 14 abad yang lalu Nabi SAW meninggal. Ini adalah suatu hal yang luar biasa mengenai ilmu. Pokoknya nama lamun di pasian harta mah orang taman mutiara mah moal kabagian lah. Terus jauh teuing jeung Nabi SAW. Makanya ambil ilmunya. Para jamaah sekalian, berbicara mengenai ilmu, ada luar biasa ini dikisahkan. Ada seorang syekh, imam masjid. Beliau itu mengisi kajian-kajian di masjid tersebut dengan begitu banyak jumlah jamaah yang mengikutinya. Dan setelah itu ada hal yang menarik yang biasa dilakukan oleh syekh ini. Si syekh ini memerintahkan dan menganjurkan kepada jamaahnya itu untuk menghafal Quran setiap hari. Nah, itu sudah berjalan, tidak ada masalah, tidak ada komplain. Namun ternyata ada jamaahnya yang baru ikut kajiannya. Jamaah yang baru ini melihat kebiasaan di situ merasa aneh. Ini memberatkan. Kenapa sampai ada istilah mengharuskan untuk menghafal Quran segala macam gitu. Nah, jamaah yang baru. Hingga akhirnya si jamaah ini dia bertanya kepada si syekhnya, "Wahai syekh, kenapa engkau memberikan sesuatu yang berat untuk kami? Sedangkan engkau tahu jamaah itu adalah orang-orang yang lemah, banyak diantaranya yang sudah sepuh-sepuh. Tapi kenapa dikasih kewajiban untuk hafal Quran?" Kata syekhnya menjawab, "Hei, kewajibannya tidak banyak. Kalau tidak bisa menghafal Quran dengan banyak, cukup satu hari satu ayat," kata syekhnya. Ataupun kalau memang tidak mampu untuk menghafal satu hari satu ayat, cukup satu hari satu baris. Namun tentunya karena kita selaku orang yang sudah balik, yang sudah dewasa, menghafal bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita maknai dengan arti dan makna dari Al-Quran itu. Cukup satu hari satu baris. Kata saya seperti itu. Seorang ini masih komplain aja, ya tetap waktu sesat. Tetap susah. Ada orang yang bisa menghafal, tapi besoknya mungkin lupa. Ya, ada yang nggak hafal-hafal, susah banget, sehingga dia frustasi segala macam. Justru kata syekhnya, saya memberikan satu amalan ini, mendawamkan kepada jamaah saya, membiasakan hal itu, agar apa? Agar jamaah saya itu masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Agar mereka setiap harinya membuka Al-Quran, tertuntut dirinya untuk selalu membaca Al-Quran dan senantiasa berlama-lama dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan akhir hidupnya ditutup dengan husnul khotimah. Itu faidah yang terbesarnya yang harus kita ambil. Barulah seorang jamaah ini dia akhirnya dapat mengerti dan paham dari apa yang dianjurkan oleh syekhnya tersebut. Jadi satu hari satu baris. Pak Ferry, Pak Didin, badai diturut. Insya Allah ya, satu hari satu baris saja. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, dan luar biasa jamaah sekalian, ada hadis Nabi SAW menyampaikan orang yang dia itu meninggal, ya, dalam keadaan mencari ilmu, dia itu mendapatkan pahala, nilainya itu disamakan dengan para mujahidin, Pak.
Maka dari itu ini adalah satu hal yang besar. Mungkin berbeda itu dalam cara kaifiat dalam pengurusan jenazah. Kan kalau mujahid langsung perang itu kan tidak usah dimandikan segala macam, langsung dikuburkan. Nah ini tetap dengan proses seperti biasa. Namun nilai pahalanya itu disandingkan dengan pahalanya para mujahidin. Luar biasa. Selanjutnya jamaah sekalian, ini ada satu syair dari orang-orang Arab itu menyebutkan at-tariqu ilallahi tawil. Para syekh-syekh yang dulu itu menyebutkan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tawilun, panjang sekali. Jalannya sangat panjang. Wa nahnu namdi fihi kasalahfatin. Dan kami itu, kita itu menjalani, menapaki di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah lambat sekali. Jalannya itu bagaikan langkahnya kasalahfatin, kura-kura. Walaysatil ghayatu an nasila ila nihayatit thariq. Dan tujuan al-ghayah dari kita menapaki di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya bukan untuk sampai kepada akhirnya. Nihayatit thariq, karena sangat panjang. Walakinnal ghayah, akan tetapi al-ghayah, tujuan targetan kita, annamuta wa nahnu 'ala thariq. Kita itu menapaki jalan itu, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kita annamut, meninggal di situ, mati di situ, wa nahnu 'ala thariq, dan kami itu tetap berada dalam jalannya, relnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, Pak, saya pribadi gitu ya. Saya itu sampai sekarang masih belajar Quran. Ada ustadznya yang membimbing saya. Dari huruf per huruf, dari kata per kata, dari juz per juz, bacaan itu dibenarkan. Dan semakin saya menggali ilmu nih tentang Quran saja, Quran juga cuman bacaannya saja ya, dari qiraahnya saja, itu sangat banyak sekali. Semakin saya menggali, semakin merasa diri tidak ada apa-apanya. Panjang sekali masalah baca Quran saja. Maka dari itu, untuk mencapai kepada akhir itu adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil. Maka harapannya satu, mudah-mudahan saya terus berjalan, dalam arti terus tolabul ilmi di sini, mempelajari mengenai Quran, dan mudah-mudahan Allah panggil saya dalam keadaan saya sedang belajar Al-Quran, seperti itu. Dan ketika saya baca mengenai ini, Pak, merenungi mengenai syair ini, saya teringat jamaah kita, almarhumah Ibu Hajaroh Hadiningsih. Ketika saya masuk ke TM pada tahun yang lalu, alhamdulillah saya sudah tahu 1 tahun di sini. Beliau itu salah satu orang yang mengontak saya, datang ke rumah, Pak, saya pengen ngaji. Oh iya Bu, alhamdulillah kita di masjid ada kajian. Ibu-ibu kita bagi 2, ada kelas yang dasar, ada yang kelas lanjutan. Ibu bisa masuk ke kelas yang dasar, boleh? Oh iya, semangat. Nah, ibu-ibu menjadi saksi seluruhnya. Beliau itu salah satu orang yang semangat untuk mengikuti kajian baca Quran. Bukan baca Quran, bahkan baca Iqra lah, seperti itu. Dengan kondisi yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah lanjut, tapi masih mau untuk membaca, belajar baca Quran. Terus saja. Pada satu saat, qadarullah, beliau itu mendapatkan musibah, sakit, jatuh, hingga akhirnya nggak bisa datang lagi ke masjid. Nah setelah itu beberapa bulan mungkin putus, hingga akhirnya nelpon saya lagi, Pak Ustadz datang ke rumah, saya pengen ngobrol dengan Pak Hilman. Akhirnya datang ke rumah, saya pengen ngaji lagi Pak, segala macam, luar biasa semangatnya. Kata saya, alhamdulillah Ibu silahkan, saya mah kalau memang Ibu pengen ngaji, sok waktunya kapan segala macam, ya udah sana kita di sini aja dulu, karena saya kalau ke masjid lagi takut mengganggu ibu-ibu yang lain yang sudah jauh target bacanya. Ya udah silakan, gimana Ibu baiknya. Terus kita ngaji Pak, 1 huruf per demi 1 huruf. Setiap 1 huruf yang dia sudah hafalkan, bentuknya, bacaannya segala macam, dia itu sangat senang. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai-sampai kalau misalkan bacanya itu agak susah segala macam, dia sampai minta maaf sama saya. Punten, kenapa Ustaz? Saya tuh sudah sepuh, jadi kadang-kadang sebutnya teh, sering nyebutnya teh ning ke dirinya teh. Ning teh sudah kadang lupa. Maaf ya, sing sabar Bos. Enggak apa-apa Bu, ayo Bu, lanjut. Nah, qadarullah lagi, ternyata ada Covid. Pandemi masuk segala macam, hingga akhirnya untuk menjaga kehati-hatian kita stop dulu. Ceritanya seperti itu Pak. Hingga akhirnya di pertengahan Januari kemarin, saya silaturahim ke sana, main ke Pak Hilman sama Ibu, ngobrol segala macam. Ibunya masih semangat, Pak Ustadz, saya walaupun nggak ngaji juga sama Pak Ustadz, saya di rumah ngaji sendiri. Saya baca-baca aja sendiri, tapi nggak tahu bener, nggak tahu enggak, mudah-mudahan aja bener ya. Tapi Pak Ustadz, saya pengen lagi ngaji sama Pak Ustadz. Tuh nggak apa-apa lah, kita pakai masker segala macam, dijaga jarak gitu. Bu silakan, mangga kita atur waktunya. Iya siap Pak Ustadz, alhamdulillah kalau kayak gitu. Dan
pada akhirnya saya dapat kabar Ibu Ning telah meninggal. Dan yang salah satu menyentuh hati saya, dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan ya, menyebut-nyebutkan kebaikan pada orang yang telah meninggal. Nah, ini untuk mengambil iktibar, mengambil ibrah pelajaran bagi kita. Dengan usia yang senja seperti itu, Pak, beliau termasuk orang yang semangat dalam membaca, mempelajari Al-Quran, karena tahu itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, Tuhannya, Rabbnya. Maka dari itu kita yang sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah, waktu yang panjang, kesempatan yang ada saat ini kita ambil. Untuk apa? Untuk mengambil salah satu amalan yang dapat menjadikan kita itu senantiasa dalam hal yang baik lah. Mudah-mudahan Allah panggil kita itu dalam keadaan seperti itu. Kita itu sedang ada hancaan ngawas Quran, sedang ada hancaan pengajian rutinan, sedang ada hancaan pelajaran tauhid kalau di sini tema ya, fikih. Mudah-mudahan itu adalah salah satu yang menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita itu benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan kita doakan Ibu almarhumah Bu Hajar Hadiningsih. Allah berikan rahmat, dan Allah berikan segala kemudahan urusan setelah kematiannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah sekalian, luar biasanya nih, kalau orang sudah mempelajari Al-Quran, sudah terus tolabul ilmi dalam arti apapun itu ilmunya, khususnya ilmu agama, ini akan salah satunya jalan membuat Allah cinta kepada dia. Ada salah satu hadis Nabi SAW menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika telah cinta terhadap hambanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah suka, sudah cinta, sudah sayang kepada salah seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan zat-Nya akan memanggil Jibril, Dan Jibril ketika menghampiri Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan sesuatu kepada Jibril itu, inni uhibbu fulanan. Sesungguhnya aku ini sudah sayang, aku sudah cinta kepada hamba aku ini, fulan ini. Fa'ahibbahu, maka cintailah oleh kamu Jibril. Allah memerintahkan agar Jibril mencintainya. Qala fayuhibbuhu Jibrilu, maka setelah itu Jibril pun mencintai orang tersebut. Tsumma yunadi fis samai, kemudian Jibril menyerukan seluruhnya kepada penduduk langit, menyebutkan bahwasanya Allah telah mencintai fulan, aku pun mencintai fulan, maka hendaklah kalian seluruhnya mencintai fulan ini. Dan setelah itu jamaah sekalian, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbu ahlus sama qala tsumma yudau lahul qabulu fil ardi. Setelah Jibril menyerukan itu kepada ahlu as-sama, penduduk langit, maka kecintaan itu akan turun kepada hati-hati orang-orang yang ada di bumi. Maka penduduk bumi pun akan ikut mencintainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah yang mencintainya, Jibril dan penduduk bumi, penduduk langit, tapi penduduk bumi pun akan ikut mencintainya. Kita lihat para ulama kita, ya. Kita lihat para ulama kita. Walaupun mungkin saya pribadi belum pernah bertemu dengan Syekh Ali Jaber yang kemarin wafat, tapi rasa-rasanya saya itu begitu cinta dengan amalan-amalan baiknya, dengan kesolehan-kesolehannya. Dan ini adalah salah satu indikator mungkin saja Allah Subhanahu wa taala telah mencintai Syekh Ali Jaber sehingga menimbulkan rasa cinta itu di kalangan kita, di penduduk bumi nih, ikut mencintai. Saya sampai nangis Pak, Bapak-bapak sekalian, ketika saya dapat informasi ya, bahwasanya Syekh Ali Jaber itu ketika meninggal itu tidak punya rumah, tidak punya mobil milik pribadi, rumahnya masih ngontrak, bahkan untuk tahun yang sekarang belum terbayar, ya. Dan saldo terakhir di ATM-nya itu, di tabungannya itu hanya 1 juta rupiah. Yang saya pikirkan selama ini, kalau orang sudah masuk TV-nya, TV-TV nasional lah di kita tahulah mungkin ya, endorse segala macam, pastilah ada pemasukan. Udah gitu sampai terakhir itu ada kabar bahwasanya Syekh Ali Jaber itu punya villa di puncak, ya di Bogor sana. Dan ternyata diklarifikasi semuanya oleh adik beliau Syekh Muhammad bahwasanya itu villa bukan milik Syekh Ali Jaber, punya temannya. Karena temannya ini berjanji akan memberikan bantuan terhadap dakwahnya Syekh Ali Jaber,
Sehingga Syekh Ali Jabir mau mengatasnamakan dan juga ingin membantu mengviralkan sehingga banyak yang masuk situ, berkunjung ke villa itu. Termasuk terakhir mas siapa artis siapa Bu, Raffi Ahmad ya main ke sana. Jadi kita memandang Syekh Ali Jabir wah berkecukupan lah gitu. Tapi ternyata jamaah sekalian itu yang terjadi. Bahkan sampai ada asistennya Syekh Ali Jabir itu menyebutkan Syekh Ali Jabir itu banyak didatangi oleh penduduk-penduduk Palestina. Yang bahkan Syekh Ali pun belum pernah bertemu, hanya dikontak saja seperti itu. Dan mereka itu salah satunya banyak sekali yang meminta bantuan. Ada yang dideportasi dari salah satu negara gitu ya, ingin kembali segala macam, nggak punya biaya, nelpon Syekh Ali kirimkan segala macam, tanpa berpikir untuk anak dan keluarganya, tanpa bicara-bicara dan merahasiakan hal itu. Ada juga satu kisah katanya ada seorang ibu di Palestina yang tidak memiliki suaminya lagi, dia itu setiap harinya tuh bikin roti. Dan roti-roti itu selalu dijajakan di depan rumahnya. Siapa aja yang lewat bisa ambil, dari orang-orang yang membutuhkan kelaparan bisa ambil segala macam. Syekh Ali itu selalu memberikan per bulannya ngasih sedekah gitu. Set. Ketika sakit dan ketika pandemi, pastilah Syekh Ali kan tidak ada lagi kegiatan dakwah segala macam. Hingga akhirnya kekurangan sampai habis bahan-bahan untuk membuat tepung roti si ibu eta teh. Nelfon ke Syekh Ali ketika udah masuk rumah sakit, Syekh Ali mudah-mudahan segera sehat segala macamnya. Di rumah udah nggak ada apa-apa, minta tolong sedikit saja, saya ingin memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Syekh Ali udah nggak punya lagi, telepon temannya kemana-mana, saya mau minta pinjaman uang. Orang nggak tahu minjem tuh buat apa. Syekh Ali itu seperti itu. Hingga akhirnya terakhir kali dia masih berikan, bahkan berikannya itu 100 juta ketika meninggal itu, sebelum meninggalnya itu. Dan kisahnya juga terjadi, nih pembantunya Syekh Ali nih udah ngomong udah nggak ada makanan lagi di rumah. Syekh Ali masuk rumah sakit, kita udah nggak bisa masak lagi. Hingga akhirnya nelpon ke Syekh Ali ini di rumahnya, aduh saya udah nggak punya uang, katanya gitu. Saya kirimkan mampu hanya 4 juta saja, kirimkan 4 juta. Setelah itu ada butuh lagi, aduh saya sudah tidak punya uang lagi. Alhamdulillah Allah berikan saldo saya dikirimkan screenshotnya tinggal 1 juta saja. Dan beberapa jam kemudian Syekh Ali meninggal. Ini adalah Syekh Ali Jabir, orang yang dekat dengan kita, luar biasa amal-amalannya. Beliau itu mampu untuk menyembunyikan kebaikannya sebagaimana beliau mampu menyembunyikan kejelekannya. Kadang-kadang kan kita ya, sesuatu aib dan jelek teh pengen ditutup-tutupinya. Tapi kalau kebaikan ketinggali kita kuna naon, bahkan asa hoyong ditinggali ku batu. Kadang-kadang seperti itu. Luar biasanya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada Syekh Ali, berikan kemudahan. Amin ya Allah. Jamaah itu adalah gambaran Allah ketika sudah mencintai terhadap hambanya. Namun sebaliknya jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benci kepada salah seorang hambanya, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Kebalikannya, Jibril akan dipanggil, Jibril saya itu benci sama si fulan, maka bencilah dia. Jibril menyerukan kepada seluruh penduduk langit, bencilah orang ini, maka penduduk langit itu akan membencinya. Fayubghidunahu thumma tudau lahul baghdha'u fil ardi. Kalau udah penduduk langit semuanya benci, kebencian itu pun akan turun kepada mereka yang ada di bumi. Penduduk bumi pun akan ikut membenci orang ini. Asa sesah. Kadang-kadang kalau kita lihat ada seorang yang hidupnya diisi-isi dengan sesuatu yang buruk-buruk saja gitu ya. Kita berpikir ingin positif juga agak-agaknya susah gitu ya. Si eta teh tos kacapna teh buruk gitu. Nah, ini adalah salah satu mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bencinya kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencinya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Hajj ayat 18, ibu-ibu sekalian bisa dilihat dan dibaca. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seluruh apa yang ada di langit, wa man fil ardin, apa yang ada di bumi, asy-syams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Seluruhnya dari gunung, dari matahari, dari pepohonan, dari binatang yang melata, seluruhnya dan manusia. Haqqa alaihil adzabu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya yang pantas untuk memberikan azab. Jadi ingat bahwasanya segala musibah yang datang itu bukan karena kerasnya alam,
kejamnya alam. Ini sebetulnya hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang haqqo alaihil adzab, yang benar-benar memiliki kekuatan untuk memberikan azab. Kadang-kadang bahasa di kita kan seperti itu ya. Alam sudah membenci, alam sudah ini. Sebetulnya Allah yang sudah ini. Sehingga alam pun ya Allah kehendaki untuk memberikan musibah. Dan di akhir ayatnya jemaah sekalian, wa man yuhinillah, siapa orang yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, famalahu mim mukrim, maka tidak ada siapapun yang dapat memuliakannya. Famalahu mim mukrim, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan seseorang, maka tidak ada lagi seorang pun yang dapat memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah itu bertindak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, kalau misalkan ada seorang hamba yang dia itu sudah terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hinakan dia untuk mendapatkan kehidupan di dunianya saja sudah dihinakan. Di dunianya saja sudah dihinakan, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagaimana Allah ketika membenci itu, Allah menghinakannya juga nanti di dunia. Nah, setelah itu jamaah sekalian, ada istifadah pelajaran yang sangat bagus nih, yang disadur dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karyanya Imam Abu Laith As-Samarqandi. Beliau menyebutkan ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu akan lebih membencinya lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya apa? Di dalam poin yang pertama, Syekh Abu Laith As-Samarqandi menyebutkan Allah itu membenci terhadap orang yang fasik. Allah membenci terhadap orang yang fasik. Namun Allah akan lebih membenci lagi kepada orang yang usianya senja, sudah lanjut usianya, namun tetap melakukan tindakan fasik. Ya. Coba balik pikirnya Pak ya. Nah, Allah itu membenci setiap orang yang fasik, mau muda, mau tua, siapapun, mereka sudah akil balik ya. Tapi Allah itu akan lebih benci lagi kepada orang yang sudah Allah berikan jatah usia yang panjang, tapi ya, tetap fasik gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang lebih. Jadi bukan berarti baiklah masih ngorang mah fasik oke gitu. Tidak seperti itu. Semuanya yang fasik itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah itu tidak akan menyapa nanti kepada orang-orang di hari kiamat. Siapa orang yang pertama sebutkan? Adalah syaikhun zanin, orang yang sudah sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek, tapi dia berzina. Nah, jadi bukan maksudnya muda-muda mah boleh berzina gitu ya. Tetap berzina tidak boleh. Cuman ini adalah satu ancaman yang lebih keras lagi. Orang tuh kalau misalkan sudah berikan umur yang panjang, kita termasuk, saya pun merasa, ya harusnya setiap langkah, setiap waktu yang dijalaninya, hari yang berganti, seluruhnya jadikan waktu untuk memperbaiki diri. Ingat kita itu akan kembali seperti itu. Tapi ini mah sebutannya namanya bedegong gitu ya. Nah ini ada yang seperti ini, dan itu adalah orang yang pertama yang disebutkan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun selaras dengan apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Ada seorang sahabat, anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, menurut engkau siapa sih orang yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik itu adalah orang yang Allah berikan panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan juga amal-amalannya baik. Sebaliknya, ayun nasi syarrun, kata seorang sahabat ini, kalau yang terburuk yang seperti apa Rasulullah SAW? Man tala umruhu, sama orangnya diberikan usia yang panjang oleh Allah, wa sa'a amaluhu, namun sayang dia jelek amalnya. Otomatis gini Pak, kalau orang diberikan waktu, kesempatan, ya usia yang terus bertambah, tapi setiap waktunya itu diisi dengan keburukan, maka otomatis itu akan terus bertambah keburukan itu sepanjang usianya bertambah, selaras seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah
melakukan kebaikan, umur yang diberikan lebih panjang, kebaikannya lebih panjang juga, lebih banyak juga. Dan juga ini luar biasanya arti dari fasik. Nih, kan kita sering dengar ya fasik. Nah, fasik itu di dalam Al-Quran itu dimaknai dan diberikan gelar pertama kepada orang-orang kafir. Orang kafir pun kadang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dia itu fasik. Kedua, orang munafik. Orang munafik pun sama, kadang-kadang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fasik. Dan yang ketiga, orang yang fasik pun digelarkan kepada seorang mukmin yang dia itu melakukan dosa tapi tidak keluar dari keimanannya. Itu adalah orang yang fasik di dalam Al-Quran. Arti kata dari fasik itu sendiri, artinya itu al-khuruju anis syai'. Orang yang fasik itu, kata fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Dia keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi bukan berhijrah, keluar saja seperti itu. Berasal dari kata fuwaisiqah. Yang namanya fuwaisiqah, fuwaisik itu sebutan bagi orang-orang Arab bagi tikus-tikus. Tikus itu disebutnya fuwaisik. Fuwaisiqah. Kenapa digelarkan dan disebutkan kepada tikus? Karena tikus itu, mereka itu adalah binatang yang sering keluar dari tempat persembunyiannya, dari dalam gurun-gurun pasir itu. Sering keluar seperti itu. Nah, maka dari itu bahasa Islam menyebutkan orang fasik adalah apa? Al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih. Yang namanya orang fasik itu, dia itu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otomatis orang yang menyalahi aturan Allah, maka dia disebut fasik. Cuman lihat, kalau aturannya yang dilanggar itu adalah bukan aturan yang berat, maka dia disebutnya fasik dalam arti yang kecil. Tapi kalau meninggalkan dan keluar dari ketaatan, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kefasikan yang besar. Yang maksudnya adalah al-kufru, kafir, seperti itu. Jadi kalau kita dengar kata fasik, ya paling lumrahnya itu adalah orang mukmin yang melakukan salah satu tindakan dosa. Itu disebut orang fasik. Nah, ini di dalam Al-Qur'an seperti itu. Selanjutnya jamaah sekalian, Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan poin yang kedua. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang pelit. Orang pelit itu dibenci, orang yang bakhil itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan limpahan, anugerah, kekayaan, fasilitas kehidupan kepada seseorang, namun dia tetap pelit, maka Allah lebih benci lagi pada orang itu. Allah membenci terhadap orang pelit, tapi lebih benci lagi kepada orang yang kaya namun dia pelit. Rada kaharti keneh kalau misalkan orang tidak punya, untuk kesehariannya saja susah, dia menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan, membantu orang lain, pelit lah gitunya. Rada kaharti, walaupun itu jangan dilakukan. Tapi nu teu kaharti mah ketika orang berkecukupan, bahkan berlebih seperti itu, namun dia tetap pelit. Kalau dalam kamus orang Sunda mah, orang Subang mungkin ya. Yang namanya hal yang semisal pelit itu ada yang pertama, ada orang yang tarik tahan. Sebutnya tarik tahan. Ini lebih-lebih lagi pelit derajat yang pertama. Tarik tahan itu ketika orang itu pengen punya orang lain. Kalau melihat orang lain itu selalu pengen, minta. Tapi tahan, dia ketika memiliki sesuatu dia tidak mau ngasih kepada orang lain. Hoyongnya dipasihan tapi ali masihan. Eta teh derajat yang pertama, kepelitan yang pertama yang paling tinggi. Nah, yang kedua, ada orang yang pelit biasa saja. Dalam arti pada sejatinya dia tidak menginginkan apa yang ada di orang lain. Dia tidak suka meminta, biasa-biasa saja. Namun dia pun tidak mau memberikan kepada orang lain. Itu adalah derajat yang lebih rendah. Dan ini dua-duanya tercela ya, dua-duanya sama tercela. Cuma nu pertama mah meuni teng-tengeun ya, tidak punya rasa malu. Dia pengen punya orang lain tapi dia tidak mau memberikan. Nah, ini luar biasanya ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu hadis, ma tala'at syamsun qattu illa bu'itha bi janbataiha malakan. Tidaklah matahari itu terbit jamaah sekalian kecuali diutus di dua sisinya itu dua malaikat yang senantiasa yunadiani, berseru. Yusma'ani ahlal ardi illa tsaqalaini. Semua penduduk bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Sebetulnya malaikat itu setiap harinya nih, setiap paginya itu selalu berseru, memberikan seruan-seruan. Namun tidak ada yang dapat mendengar seruan dari malaikat itu melainkan
kecuali semuanya dapat mendengarkan melainkan manusia dan jin. Itu dari Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Maka dari itu mereka berdua berkata, wahai manusia, menghadaplah kalian kepada Rabb kalian, karena yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tetapi dipakai untuk foya-foya. Nih malaikat itu selalu menyeru kepada kita sebetulnya. Masihan ngingetan gitu ya. Bahwasanya apa? Kata malaikat itu, kita itu harus memandang wajah Allah, menghadap lagi ke Rabb, menghadapkan lagi ke Rabb. Bahwasanya segala sesuatu itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sesuatu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, dan sedikit itu adalah sesuatu merupakan yang cukup, itu lebih baik dibandingkan sesuatu yang lebih yang ada di kita, namun kita pergunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk berfoya-foya. Di sini sebutkan seperti itu. Dan tidaklah matahari terbenam kecuali diutus di antara dua sisinya dua malaikat yang berseru sama. Kalau di pagi hari ada dua malaikat, di sore pun sama, ada dua malaikat yang berseru, semua penduduk bumi dapat mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Berkata apa malaikat ini? Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Wa'ti mumsikan malan talafan, dan hancurkanlah harta orang yang pelit. Nah, jadi kalau di pagi hari malaikat itu memberikan peringatan kepada kita. Hei, ingat apa yang Allah berikan itu adalah satu titipan. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruhnya dari Allah. Maka ketika engkau kita mendapatkan sesuatu dari Allah dan itu cukup, alhamdulillah itu lebih baik dibandingkan sesuatu yang berlebih tapi kita tidak manfaatkan itu. Dan nanti di sore harinya malaikat itu memberikan doa. Doanya ini, ya Allah, a'ti munfiqan khalafan. Kalau ada di antara hamba-hamba ini yang dia itu mengeluarkan sedekah, infak dan sesuatu yang baik, maka gantilah dengan ganti yang lebih baik ya Allah. Ini doa malaikat. Namun sebaliknya, bukan hanya mendoakan yang baik, tapi malaikat pun memberikan ancaman yang keras. Wa'ti mumsikan malan talafan. Ya Allah, kalau nih hambamu nih nggak mau ngasih padahal punya seperti itu, maka hancurkanlah hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ada amalan yang bagus yang bisa kita dawamkan. Kita bersedekah di waktu pagi setiap hari, berapapun itu jumlahnya, agar apa? Agar malaikat memberikan doa kepada kita, Luar biasa doanya malaikat. Doanya malaikat bagi mereka yang mampu untuk bersedekah di pagi harinya. Di dalam hadis yang lain pun sama, banyak menjelaskan mengenai doanya malaikat terhadap orang-orang yang mampu untuk berinfak. Oke. Para jamaah sekalian, luar biasanya nih, sebetulnya kita sudah diberikan contoh yang sempurna sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Orang-orang Ansor, kaum Ahlu Madinah, yang mereka itu menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah Al-Mukarramah, termasuk Nabi SAW. Nah, ini adalah gambaran bagi orang-orang yang benar-benar terjaga dirinya dari kebakhilan, dari kepelitan. Salah satunya di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nah, orang-orang Ansar itu ketika membantu, menolong, memberikan sesuatu yang mereka butuhkan dari kaum Muhajirin, yuhibbuna man hajara. Pertama, dia itu mencintai mereka, mencintai, ada rasa empati, kepedulian terhadap orang-orang yang berhijrah. Kalau kita mah kepada siapapun muslim, kita tuh harus menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Nah, dan juga ketika telah memberikan sesuatu kepada kaum Muhajirin ini, kaum Ansar itu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan juga mereka itu tidak ada di dalam hatinya hajah. Hajah itu kebutuhan, keinginan sesuatu mimma utu dari apa yang telah mereka berikan. Kan kita tahu jamaah sekalian, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, Rasulullah SAW di situ kan memberikan banyak pidato dan juga sabdanya bahwasanya harus saling berbagi, tahabu, salah satunya itu berikanlah hadiah maka kalian akan saling menyayangi, mencintai segala macam. Sampai-sampai kaum Ansor ini saking pengennya untuk memuliakan kaum Muhajirin yang punya rumah itu disekat rumahnya. Sok setengahnya lagi rumah saya buat kaum Muhajirin. Kalau punya dua, satunya lagi buat mereka. Punya ladang, punya kebun,
sok dibagi dua, kebun saya ini saya garap, satunya silakan garap. Punya jongkok di pasar yang pedagang, saya berikan setengahnya. Bahkan kalau istri boleh dibelikan, mereka berikan. Berikan istrinya. Tapi kan untung Pak. Untung ya. Tapi memang aturannya tidak bisa memberikan istri ya. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika orang tuanya sudah meninggal, bapaknya meninggal nih, istrinya juga jadi warisan untuk ahlu baitnya, untuk ahlu warisnya. Jadi ibunya sendiri bisa jadi milik anaknya seperti itu. Itu adalah suatu hal yang munkar. Tapi ada juga yang ceritanya seperti ini Pak. Ada orang Ansar yang dia itu punya banyak istri, lebih dari 4. Nah ketika Islam datang, membatasi jumlah istri itu tidak boleh lebih dari 4, kecuali Nabi SAW. Ya, umat Nabi SAW itu hanya 4. Nah maka sisa dari istrinya yang lain itu diceraikan seluruhnya dan diberikan, dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Salah satunya seperti itu. Luar biasa kecintaan mereka. Dan ketika sudah memberi itu tidak ada hajat. Tidak ada keinginan-keinginan. Oh saya sudah memberi, nantilah kalau misalkan ini usahanya sudah berkembang, saya mau mintalah sedikit segala macam. Tidak ada keinginan seperti itu. Tidak ada harapan-harapan yang mereka gantungkan kepada kaum muhajirin. Kita pun harusnya seperti itu. Kalau sudah memberi teh jangan merasa ambil yang kayak dibantu, ambil yang kayak ini. Sebetulnya udah aja, ikhlas saja kalau memberi. Selanjutnya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor itu membantu kaum muhajirin itu, mereka tuh ithar, mendahulukan kebutuhan-kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun sebetulnya dia juga sangat butuh. Sangat butuh salah nama, tapi berikan dulu kepada orang lain. Sebagaimana kisah yang telah saya sampaikannya, pengajian kemarin tuh, ada orang dari Baghdad ceritanya Pak, mau pergi haji. Yang namanya pergi haji zaman dulu teh, pasti dikumpulkan seluruh anggota keluarganya karena tahu perjalanannya lama, panjang. Bisa jadi bisa berangkat tapi belum tentu bisa pulang. Bisa jadi meninggal di jalan segala macam hingga akhirnya kumpul semua keluarganya. Ketika dikumpulkan, ada pamannya memberikan amanat dan wasiat kepada seorang yang akan berhaji ini. Namanya Abdullah, ya Abdullah, ini pamanmu ini punya sedikit harta. Saya ingin 10.000 dirham ini, 10.000 dirham ini engkau berikan dan sedekahkan kepada ahlu Madinah, orang yang ada di kota Madinah yang mereka itu termasuk orang yang sangat miskin, katanya seperti itu. Cari orang miskin nanti kalau kamu Madinah, kasih ini. Nah, ketika Abdullah, alhamdulillah sampai ke kota Madinah. Ingat dia ada wasiat dan juga pesan dari pamannya, cari-carilah orang yang makasih ya. Jazakallah khair. Nah, dicari-cari orang yang paling miskin. Dari rumah ke rumah segala macam ada orang ngumpul. Ada enggak orang di sini yang paling membutuhkan, yang paling tua, paling renta gitu ya. Oh, belah sana rumahnya. Ketika didatangi rumahnya, diketuk pintunya, keluarlah seorang ibu yang renta. Ada apa? Oh, saya memberikan ini sedekah. Saya dengar engkau adalah orang yang paling membutuhkan mengenai ini. Oh, wallahi aku tidak membutuhkan hal itu. Banyak orang di sekitarku yang lebih membutuhkan. Hingga akhirnya ditolak, Pak, mau memberikan kebaikan teh. Pergi lagi Abdullah ini mencari rumah yang selanjutnya. Disebut tuh di situ. Daerah sana tuh rumah itu yang paling membutuhkan. Diketuk pintu rumahnya, sama jawabannya persis. Sampai 3 rumah sama seperti itu. Mereka tidak mau. Ingin lebih memberikan kepada orang lain. Hingga akhirnya sudah stuck, sudah berhenti. Ada rumah yang gubuk, reot. Ketika diketuk, saya ingin memberikan ini. Kalau engkau ingin memberikan kepada orang yang paling membutuhkan, engkau salah, bukan saya. Tapi depan rumah saya itu paling membutuhkan. Kata tetangganya kayak gitu. Bingungnya Abdullah, badai masian, ya, coba ke Abdi mah ditampi kok Abdi. Hawatos bilih kedah tebing milarian sanes. Nah akhirnya mengetuk pintu rumah yang ada di seberangnya. Ketika dibuka, ya Abdullah ini akhirnya bercerita juga, saya udah cari-cari tapi gak ada yang mau, tolong terimalah kali ini aja. Akhirnya dia mau menerima, tapi tolong bagi 2, berikan lagi kepada dia yang ada di depan rumah itu, tetangganya itu. Hingga akhirnya selesai kisahnya. Ini adalah orang-orang zaman dulu, ya. Dan kita pun harusnya seperti itu. Malah kita mah sebaliknya Pak ya. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang masih sanggup, tapi membuat frame seakan-akan butuh gitu. Ya. Sampai-sampai kalau kata Pak Ferry kemarin bikin surat SKTF segala macam. Ingin mendapatkan ya keringanan lah, padahal sebetulnya mampu. Nah, dulu mah ithar Pak, mendahulukan orang lain daripada kebutuhan kita. Cuman ithar ini tidak terjadi dalam masalah ibadah ya.
Dalam arti kalau misalkan saf depan kosong mah sebetulnya jangan mangga. Kalau dalam masalah ini kita yang harus maju. Contoh berwudu, misalkan ya, berwudu kan ngantri. Mangga dipayun hingga waktu sholatnya habis. Nah itu jangan. Kalau isar dalam ibadah itu lebih baik kita dulu. Dalam hal-hal yang ibadah mahdoh kita dahulukan kita. Setelahnya baru berikan yang lain. Tapi dalam masalah-masalah yang hablum minan nas, kita kebutuhan itu usahakan orang lain kita dahulukan walaupun itu berat. Ya minimalnya kalau kita sudah dapat ada lebihnya, dah berikan ke yang lain seperti itu. Jamaah sekalian yang terakhir, menurut Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan orang yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang mendapatkan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah akan lebih benci lagi kepada orang yang apa? Orang yang miskin tapi sombong. Orang yang miskin tapi tetap sombong hidupnya. Nah, itu lebih-lebih lagi. Ini kita berpikir kalau orang yang kaya segala macam bohong rada keharti lah. Ada wajarnya walaupun tidak boleh ya Pak ya, nggak boleh ya. Tetap. Tapi ini mah udah miskin ya, tapi sombong gitu. Nah ini adalah yang lebih. Nah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini kan sering dengar ya kita ya. Tidak dapat masuk surga siapa orang yang di dalam hatinya itu mithqala dzarrah, ada sedikit saja dari kesombongan. Sieun ya Pak mendengar hadis ini. Kadang-kadang kan kita merasa aduh, ya namanya manusia ya, kadang tensi kiber kita, tensi sombong kita tidak bisa dikontrol. Mending kalau tensi darah tinggi mah ada amlodipin. Ya. Ada obat, ada dokter, tapi yang mengetahui tensi kedengkian, keirian, kesombongan kan nggak ada yang tahu. Kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, jangan terlalu takut juga, karena para ulama menyebutkan, Imam An-Nawawi yang dimaksud dengan akal kiber di sini tidak masuk surganya itu apa? Kesombongan yang akbar, yang besar. Dalam arti kesombongannya ini menyelisihi terhadap imannya, sebagaimana sombongnya iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan seperti itu, tidak masuk surga. Ya, iblis aba wastakbar, di situ dia enggan untuk bersujud dan dia sombong, merasa lebih tinggi, tidak mau mengikuti aturan Allah. Nah, maka itu yang disebut dengan kesombongan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebagaimana sombongnya Firaun ketika didatangkan Nabi Musa alaihissalam dan dia tidak mau ikut terhadap nasihat Nabi Musa. Itu kan kesombongan. Nah, tapi para ulama menyebutkan, An-Nawawi menyebutkan kalau kesombongan-kesombongan yang tidak menyelesaikan terhadap keimanan, ya itu masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masuk ke dalam dosa yang besar. Ditakutkan amalan-amalannya dia menjadi runtuh, hancur bagaikan sirik kecil seperti itu, Pak. Nah, ada seorang sahabat ketika telah mendengar mengenai kiber ini adalah suatu perkara yang besar, takut dia ya. Maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, kalau misalkan di antara kami ada orang yang suka memakai pakaian yang bagus, ya, kendaraan yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, apakah orang itu termasuk ke dalam golongan yang sombong?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, menyukai keindahan. Maksudnya apa? Sesuatu yang ditampilkan oleh hambanya itu, oleh manusia itu, kalau dia benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, memang Allah itu indah, maka dirinya pun mencintai keindahan. Kita berupaya untuk merias diri kita sebaik mungkin, memakai yang terbaik yang kita miliki. Itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan Utsman radhiyallahu an, khalifah nih, itu memakai jubah yang paling bagus. Nggak ada nih satu kampung itu, satu kota itu yang punya jubah kayak Utsman. Sendalnya bagus banget. Ketika berjalan di tengah perkampungan ada yang datang, "Wahai Utsman, apakah engkau tidak takut mengenai kesombongan segala macam?" Ya. Maka Utsman jawab, "Saya sedang menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada saya." Utsman mah menampakkan gitu teh, ya, menampakkan kekayaan teh, dan juga memberikan manfaat kekayaan itu kepada orang lain. Itu Utsman radhiyallahu anhu. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan kendaraan kita yang terbaik untuk berjalan, ya, untuk thalabul ilmi, pakaian yang terbaik pakai seperti itu.
Nah, itu tidak apa-apa. Dan kata Nabi SAW melanjutkan, al-kibru, yang namanya kesombongan itu apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut hakikat dari kesombongan itu adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Batorul haqq wa ghamtun nas. Dan yang kedua, merendahkan ya terhadap, menghinakan terhadap orang lain. Itu yang disebut dengan sombong. Hati-hati ya Pak ya mengenai salah satu penyakit hati ini yang kadang-kadang terjangkit orang-orang itu nggak sadar seperti itu. Baik, itulah jamaah sekalian 3 perkara yang harus kita sama-sama jauhi. Yang pertama itu adalah kefasikan. Allah membenci kefasikan, apalagi kepada orang yang diberikan jatah usia yang panjang namun tetap fasik. Yang kedua, Allah membenci terhadap orang-orang yang yang pelit, ya, yang bakhil, Allah benci. Namun Allah lebih benci lagi kepada orang yang sebetulnya mampu, Allah berikan kekayaan namun dia pelit. Dan yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap orang yang sombong. Terlebih lagi kalau misalkan yang sombong itu adalah orang miskin gitu. Ya. Alhamdulillah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Baik, terakhir marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman, tetangga-tetangga kita yang sedang diuji, berikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujiannya Allah segera ringankan dan segala kesabaran-kesabarannya Allah ganti dengan kifarat atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqam. Allahumma rabban nas adhibil ba'tha ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apabila ada ingin menambahkan dan bertanya silakan. Ya, silakan. Kalau yang mau ada ini lagi boleh, karena udah ditutup. Ya. Ya. Saya ini termasuk pasti nggak saya namanya cuma jadi tukang pamer-pamer aja, misalnya bikin tungku ke pabrik. Oh. Terus namanya itu termasuk pasti misalnya saya membuat apalah. Oh ya. Kembali lagi kepada dorongan dari hati fikih. Kalau hati fikih ingin ngerasa saya biar dilihat, dipandang dengan kehebatan saya segala macam gitu, itu ditakutkan masuk ke dalam kesombongan, takutnya sombong ya. Bela diri itu dipakai untuk waktu yang tepat, dalam arti dalam membela dirinya ketika dia membutuhkan. Nah, jadi bela diri bagus, fikih, kungfu segala macam bagus, tapi benar-benar tampilkannya memang ketika membutuhkan itu untuk membela diri kita. Jadi bukan untuk hal yang dipertontonkan. Allahu a'lam bishawab. Pak Zainal ada yang mau menambahkan? Ya cukup barangkali ya. Silakan. Iya.